Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, Baik, Pak, baik, Pak. ya, baik semuanya ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya karena kesehatan itu mahal harganya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Namun pelajarannya ini melalui pembelajaran jarak jauh, ya. Langsung saja. Sebelumnya kita membaca doa belajar terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ini ketua kelasnya? Heni, Pak Heni. Heni, Pak, perempuan ya? Heni. Perempuan ya? Iya. Baik, Heni dipimpin. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Sebelum memasuki jam pelajaran ataupun materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bentar ya. Muhammad Jamaluddin. Hadir, Pak. Fikri Widiatmoko. Hadir, Pak, hadir. Wisnu Wicaksana. Hadir, Pak. Alvan Hanafiah. Alvan nggak ada nih. Kemana nih? Dia izin katanya ngajar hadro, Pak. Oh, bagus. Mantap. Heni Handayani. Hadiro, Pak. Nur Hovifah. Hadiro, Pak. Railia Lailinda. Rail. Hadiro, Pak. Oke, mantap. Satu lagi siapa nih namanya nih? Nur Halisa. Hadiro, Pak. Mantap. Hadiro. Semuanya masuk ya. Cuman Alvan doang yang nggak masuk. Oke. Pertemuan minggu kemarin, Bapak ingin salah satu dari antara kalian ada yang mengutarakan. Siapa yang berani coba? Sebelum Bapak tunjuk. 1, 2, 3, dor. Rahil, pertemuan minggu kemarin materinya tentang apa? Coba. Minggu kemarin itu tentang konsep usul fik, Pak. Coba bisa tolong dijelaskan secara singkat yang kamu ketahui. Kalau fikih itu mengenai hukum dan dalilnya. Kalau usul fik sebagai dasarnya yang melandasi hukum yang tertera di dalam fikihnya, Pak. Oke, baik. Kamu masih mampu merekam ya, walaupun udah minggu lalu. Bagus, bagus. Semuanya jangan ada yang tidur ya nih. Nur Halisa kemana ini kameranya? Nggak diaktifin. Astagfirullah, Nur Halisa, Nur Halisa. Kita akan belajar mengenai tentang Al-Qawaidul Khamsah. Pak, izin dulu, Pak, bentar. Oke, baik Wisnu. Ya, kamar mandi dulu ya, Pak. Baik. Kita akan membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah. Apakah adik-adik di sini sudah ada yang pernah baca tentang materi ini? Halo? Beluman, Pak. Belum ya? Belum. Oke, baik. Dan Bapak akan menjelaskan materi sekarang. Ini peta konsepnya. Al-Qawaidul Khamsah terdiri dari 5 kaidah.
Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua, al-yakinu la yuzallu bisyak. Kaidah yang ketiga, masyaqqatu tajlibu taisir. Kaidah yang keempat, ad-dororu yuzallu. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamat. Pengertian dari al-qaidul khamsah itu sendiri yaitu bentar ya. Ini laptop Bapak agak nge-lag nih. Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama yang pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok yang tadi Bapak sebutin. 5 kaidahnya itu. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebutkan kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qaid al-khamsah. Kelima kaidah tersebut sangat masyhur di kalangan mazhab al-Syafi'i khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya. Meskipun urutannya tidak selalu sama. Jadi di kalangan mazhab lain tuh kayak kaidahnya itu nggak selalu berurutan. Kaidah yang pertama, sebelumnya Bapak ingin mengasih tahu kepada kalian, kita waktunya itu nggak lama dan mungkin Bapak akan menjelaskan 2 kaidah terlebih dahulu yang nantinya 3 kaidah selanjutnya di pertemuan berikutnya. Yang kaidah pertama kita bahas al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Jadi tujuan di sini tuh adalah niat, ya. Hukum niat di dalam kitab Ad-Dardir Asy-Syahrul Kabir jilid pertama ditulis bahwa jumhur fuqaha kecuali mazhab Hanafi menyatakan hukum niat adalah wajib apabila menjadi syarat sah sebuah perbuatan. Misalnya wudhu, mandi wajib, tayamum, sholat, puasa, haji, zakat, dan lainnya. Yang mana hadis Nabi yang direwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Ya. Jadi misalkan kayak kalian setelah dari sekolah ini lulus, kalian mau kuliah. Nah, pasti kalian mempunyai niat yang masing-masing. Ya. Kalau niatnya cuma mau mendapatkan ijazah, maka setelah lulus dia akan mendapatkan ijazah. Akan tetapi kalau niatnya itu mencari ilmu, menambahkan ilmu, menambah wawasan, dan mendapatkan ijazah, di akhirnya dia itu setelah lulus dia akan mendapatkan 2. Yang pertama itu adalah ilmu yang didapat di dalam kampusnya, dan yang kedua itu adalah ijazah. Jadi awal niatnya itu baik dan di akhirnya itu akan menjadi baik. Nurhalisa, nih jangan main HP mulu ya. Tolong didengar, nanti saya tanya. Niat itu dibagi menjadi 3. Meyakini dalam hati, melafalkan dengan nggak kelihatan. Melafalkan dengan lisan, lalu dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, ini kita bahas secara garis besar maksud dan tujuan niat. Yang pertama itu ada untuk membedakan antara ibadah dan adat. Maksud dari yang pertama ini adalah contohnya. Misalnya kita setiap hari itu pasti mandi kan? Halo adik-adik. Ya, setiap hari pasti mandi, nggak mungkin nggak mandi ya kan?
Dan itu udah jadi rutinitas kebiasaan kita. Namun mandi di sini diniatkan untuk hanya menyegarkan badan dan menghilangkan bau. Akan tetapi beda dengan mandi wajib atau mandi junub, istilah katanya. Yang diniatkan itu mandinya itu untuk membersihkan suci dari hadas atau bersuci dari hadas. Ya, namun awalnya itu memang sama-sama mandi, namun niatnya itu yang berbeda. Ya. Yang kedua ini untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Contohnya ini banyak juga contohnya seperti puasa wajib, puasa sunnah, ya kan, aktivitasnya sama, kegiatannya sama, hanya ada yang membedakan di dalamnya, yaitu niatnya. Hanya niatnya yang akan membedakan. Yang ketiga ini ada untuk membedakan kualitas perbuatan baik ataupun kejahatan. Jadi niat ini bisa tergantung kalian diniatin untuk apa nih. Mau niat baik bisa, mau niat jahat juga bisa. Namun niat baiknya itu walaupun belum dilakukan dengan amal perbuatan, itu udah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukannya, diyakini dalam hati, diniatin, lalu dilakukan, diterapkan, itu akan menjadi berlipat-lipat pahala kebaikan. Untuk kejahatan, niat dari kejahatan sendiri itu ya kita misalkan mau niat jahat nih sama temen nih, mau kempesin ban motor temen, niatnya udah jahat kan, namun belum dicatat oleh Allah, tapi di kiri kanan kita ini ada malaikat nggak selalu dia tidur, dia selalu mengawasi kita setiap hari. Ya, lanjut. Kaidah yang kedua ini, al-yakinu la yuzallu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dasar hukum kaidah ini adalah yang mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza syaqqa ahadukum fi sholatihi falyataharra shawaba fal yutimma alaihi tsummal yusallim tsummal yasjud sajdatain. Artinya jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika salat, pilih yang paling meyakinkan. Selesaikan salatnya sampai salam, kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Contohnya kayak gini nih. Adik-adik melakukan salat zuhur ya, 4 rakaat. Terus pas di 3 rakaat ini adik-adik lupa. Pernah nggak kayak gini? Pasti pernah kan? Namanya manusia nggak luput dari lupa. Lalu yang adik-adik lakukan tuh apa? Tindakan adik-adik dalam menyikapinya itu kayak gimana? Nah, di sini udah dijelaskan. Idza syaqqa ahadukum fi sholatihi. Jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika salat, fal yataharra shawaba fal yutimma alaihi. Pilih yang paling meyakinkan, selesaikan salatnya. Kamu ragu nih di 3 rakaat, namun kamu langsung di situ konsentrasinya tuh terpecah. Kayak, gue udah rakaat keempat atau rakaat ketiga ya? Nah, di situ di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan selesaikan salatnya yang kamu yakin, walaupun dikit rakaatnya, namun kamu yakin nggak apa-apa daripada banyak, namun kamu ragu. Lalu setelah sampai salatnya selesai, lalu salam, kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Coba Bapak mau mendengar suaranya Nurhalisa. Sujud sahwi artinya apa? Nurhalisa? Ih, pada tidur semua ini mah.
Nurhalisa? Halo? Jamaluddin ada? Iya Jamal? Pak, gimana? Iya. Coba kamu jelaskan sujud sahwi. Apa Pak pengertian sujud sahwi nih? Iya, pengertiannya aja. Gimana ya Pak ya? Jadi saya jawab sesuai pengetahuan saya aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Jamal, biar teman-teman kamu nggak ngantuk. Sujud sahwi merupakan salah satu cara ketika kita hendak melaksanakan sholat mendapatkan sebuah apa bahasanya Pak kelupaan gitu Salah. atau Ya. salah. Lupa. Ya benar. Gimana sih? Salah rokaat maksudnya. Oh salah rokaat. Ya jadi ketika seseorang melaksanakan sholat akan tetapi dia lupa bahwa dia sudah berapa rokaat yang dia sudah laksanakan. Gitu Pak. Nah, ketika itu Allah memberikan gambaran untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau menurut saya bacaannya tuh subhanallah yanamu wa la yamutu. Apalagi apa? Lupa Pak saya Pak. Ya baik. Itu nanti Jarang dilakukan Pak. Iya baik. Makasih Jamal. Iya Pak. Lalu di Quran surat Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aktaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini dari hadis nyambung ke ayat. Ya, yang Bapak jelaskan tadi. Ini sebenarnya kaidah ini banyak kalau diteliti satu-satu itu manfaatnya banyak untuk hukum-hukum Islam yang ada. Namun sama para alim ulama tuh dipersingkat lah. Bukan dipersingkat, diringkas, menjadi ringkas namun tujuannya tuh banyak banget ya. Bapak kira pelajaran kali ini cukup ya? Untuk minggu depan kita akan membahas sekaligus 3 kaidah dan sekalian sama tugas kelompok. Nanti Bapak share di grup WhatsApp. Pada megang HP semua kan ya? Pegang Pak, pegang. Pegang, Pak. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mendengar suara dari Wisnu? Oh Pak, doa penutup Pak. Enggak, ini kaidah yang nomor 2 ini. Contohnya itu seperti apa menurut kamu? Menurut saya contoh dari ini dasar hukum kaidah ini Pak? Iya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Menurut saya yang saya ketahui ketika melakukan sholat terus lupa rakaatnya ya Pak. Dan salah satu rukunnya kita ya terakhir melakukan sujud sahwi Pak 2 kali. Seperti itu yang saya ketahui. Ya, bagus. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Tapi kurang tepat nih jawabannya Wisnu nih. Coba Heni Handayani. Apa Pak? Kaidah nomor 2 itu contohnya seperti apa? Kamu dari tadi Bapak lihat nggak merhatikan? Memperhatikan tuh Pak. Kaidah kedua yang ini ya Pak. Ini yang al-yakinu la yazallu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Hafiz, gue tuh kesel deh, kan gue bukan yang ini. Ya udah. Kan udah gue share juga itu di WA. Makanya kali kongnya yang pinter dong. Coba tolong dicek, tolong dicek nanti Baru ngechat.
Apaan tulisan begini? Itu ada contohnya. Gak mau ah. Cepetan, jangan kayak gitu. Sudah waktu. Lalu, Wisnu. Tadi tuh dia minta gue tuh bukan ini masalahnya. Terus, Contoh ya yang udah, gue capek nih motongnya cepetan. katanya contoh penerapan kirinya secara rambut. Udah langsung jawabannya, Hen. Contohnya udah gitu. Oh yaudah nih gue jawab dah. Iya. Gue ngasih pertanyaan satu Tar dulu. 1, 2, 3. Gue Heni Handayani. Saya coba menambahkan dari tadi apa jawabannya Wisnu. Kalau menurut saya kayaknya terkait wudu. Ketika misalkan saya lupa wudu saya sah atau tidak. Jadi saya di situ harus tetap meyakini bahwa wudu saya itu sebenarnya sah. Begitu, Pak. Oh, bagus sekali memperhatikan. Ya, cukup sekian dari Bapak. Minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas 3 kaidah tersebut dan membuat kelompok, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, ketua kelas tolong membaca doa kafaratul majelis. Baik, teman-teman, telah selesai belajar kita hari ini. Langkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Membaca doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas. Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak buat anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam diri Bapak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.